Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BCO, balik lagi bersama saya Fauzi Albara di podcast BCO TV. Di hadapan saya ada orang ganteng. Keren, Karena gue cowok ya kan. keren Jadi gila. kita lepas ya. Iya, Nih, kita jaraknya jauh. eh, Kita jarak jauh. saya Oke, lepas. kita jarak Pokoknya saya jauh. udah vaksin full. Oh, Jangan khawatir ya. lagian kita jarak jauh. Nggak Oke, lebih dari thank 2 you. meter. Oke, di hadapan kita itu adalah Kepala Imigrasi kelas 2 TPI Kota Cilegon. Cilegon. Ini bagi sahabat BCO semuanya yang ada urusan dengan imigrasi, ini beliau nih sebagai decision makernya di Kota Cilegon ini. Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah Ji, Alhamdulillah. sehat-sehat Tapi saya alhamdulillah. kan biasanya manggilnya Bang Tolib aja atau Kang Tolib Ah, saja mau sih. akang, mau abang bebas lah Sebenarnya pokoknya. sebenarnya siapa namanya nih? Biar sahabat BCO juga tahu. Ruhiat M Tolib. Oh Dari iya. namanya kan udah jelas ya, Oh iya, Ruhiat gitu ya ya kan. udah Ruhiat. Ruhiat, Yayat, Dayat Ruhiat ya ya. kan. Kayak saya misalkan ini nama aslinya sebenarnya kan Oji Fauji nih, Eh, ya kan? Pengulangan ya kan. Pengulangan, ya kan? Ya kan. Tapi karena agak pengen keren dikit gitu ya, ini Eh, kan nama panggung Fauzi Albara. oh iya. Gua nama depannya sama nama belakang gak ada yang keren, jadi ya udah yang singkat aja Tolib ya kan. Tolib ya. Tolib ya. Tapi itu Aduh. nama keren itu. Tolib, Tolabil Ilmi, Tolib. Asal jangan toyib ya kan. Iya, iya, Kalau gua Tolib. pulang-pulang ya Saya kan. nggak pulang-pulang itu. Jadi ini Oke. asik banget nih teman-teman. Jadi sahabat BCO nanti yang ingin ada urusan dengan imigrasi ya, urusan yang misalkan dengan paspor dan hal lain yang berurusan dengan imigrasi. Oh ini asik banget ini. Ini kepalanya asik banget sih. Oke bang, Sebenarnya abang gua asli di Bandung. asli Bandung. Oh asli Bandung. Asli Waktu itu Bandung. di mana nih? SD, SMP, SMA boleh cerita? Saya dari Hmm. lahir sampai SMA saya di Bandung. Hmm. Waktu kuliah baru saya masuk sekolahnya imigrasi di Akademi Oh Imigrasi. akademi imigrasi berarti kan dia sekolah negara ya? Ya, Oke, jadi alhamdulillah ada Ji. kayak misalkan Alhamdulillah. IPDN, kepolisian, Betul, sekolah sekolah kedinasan lah. PNS, sekolah dinas. Oh Kedinasan. iya iya. Iya. Ya. Udah berapa tahun berarti dia jalanin di dinas? Saya masuk imigrasi waktu itu akademi itu tahun 2001. 2001. 2001, Oke. jadi lulus sekitar 2003 akhir 2004 Mm-mm. awal. Hmm. Jadi kalau dihitung masa waktu pertama kali masuk itu saya sudah CPNS, Oh alhamdulillah. CPNS ya karena memang dia Betul, kedinasan udah pasti CPNS. betul, betul. Jadi Tata dulu lulus SMA tahun berapa? SMA 2000, Tahun 2000. heeh, jadi 1 tahun nganggur. Berarti Ya kan? saya tahun 99. Wah, udah senior, siap Tua. senior. Aduh, Ini asik banget nih. Oke. aduh, Oke oke oke. aduh. Oke. Sekarang geser di Cilegon. Sebelumnya Yes. di mana sebelumnya tugas? Sebelum di Cilegon saya dinas di Depok, Oh di Depok. kepala kantor di Oke. Depok. Mm-mm. Saya di Depok masuk Januari 2020 Januari 2020 sebelum pandemi. sebelum pandemi. Ya. Mm-mm. Terus Terus lepas dari Depok itu bulan Desember Januari. oke. Februari saya aktif di sini 2021. Februari 2021 udah masuk ke sini. Berarti Yes. kisaran sekitar Februari 8 bulan lah. 8 bulan. 8 Ya. 8 bulan. bulan 8 stay di bulanan sini. lah stay di sini dan Gimana rasa jadi Cilegon? wah enak Enak? Saya Enggak, kumahnya. enggak. Ini kan perbedaan suasana gitu ya. Heeh. Bandung dan Depok yang tidak terlalu panas, Bandung yang dingin banget, nyampe ke Cilegon hot. Iya, gini gini. Iya deh. Oke, ini karena Bandung nih. Oke. Iya iya iya. Ini compare ya, Oke, artinya oke. compare saya pernah dinas di Jakarta, saya pernah dinas di ya Cilegon memang ya bukan kota besar lah ya Ya, kan, tapi ya, spot untuk hiburannya banyak. ya. Artinya saya mau ke Anyer deket. Destinasinya. Sorry, kalau Betul. di sini konteks hiburan itu konotatifnya Ah, ya maksudnya destinasi kan maksudnya? destinasi. Destinasi. Oke. Destinasi Di sepakat. Anyer pantai gitu kan di Anyer ya. Di Anyer terus kebetulan saya juga doyan mancing. Oke, dekat dong. Tinggal Dekat, masuk ke ya kan? pelabuhan kan ada Betul. Iya, pemecah ombak teh pemecah gini. ombak. Oh, itu Artinya kan spot favorit itu. dengan hanya bayar 25.000 udah Oke. bisa kesana kan bolak-balik tuh 25.000 gitu. Artinya kalau libur kesana aja gitu. Hmm. Kan mancing di laut mah murah kudu pakai umpan Oh, pakai gitu. apa? Oh, Ya umpan-umpanan. umpan-umpanan. Ditipu lauk, gue ditipu kurang. Oh, Tapi pakai ya yang plastik-plastik itu ya? Iya, plastik. iya, iya, iya. Plastik memang ya itulah ya kan. Mungkin karena saya doyan mancing. Oke. Jadi Hmm. menurut saya wah enak nih di sini Hmm. gitu. Itu berarti udah ada komunitas mancing gitu ikut?
Enggak sih, Enggak sih. enggak. Kalau komunitas mancing sih enggak. Jadi mancing sendirian aja gitu. Sendirian aja. Asik, emang ini saking hobinya Tapi dari mancing. situ banyak temen di Cilegon, ya kan Oh, nyambung gitu jadi banyak temen. Kebetulan juga gini, kantor saya itu kan membawahi juga pelabuhan. pelabuhan, oke. Artinya temen-temen yang agen-agen kapal juga banyak yang suka mancing tuh. Ah, Bapak suka mancing, oh, mancing bareng. hmm. Artinya dari situ ketemu ini lagi ketemu. Mancing di kapal atau di pemecahan? Kadang di kapal, kadang Oh, kalau libur kita kapal, hmm. gitu kan. Temen-temen ternyata temen-temen sini juga banyak yang punya kapal gitu, si Oh. agen kapal. Orang-orang sini? Ya, Oh, orang-orang sini. Terus ya di sampan iya, kadang-kadang yang iya. pinggir-pinggir. Tapi ya memang seringnya dienakan di pemecah ombak karena memang menurut saya sih lebih safety nyaman lah. Oh, ini banyak juga nih sahabat BCO yang biasa nongkrong di situ. Barangkali Eh, ketemu nih. berarti Inilah ketemu aja wajahnya kan? ini. Ya, orangnya. Soalnya kan kalau lagi mancing nggak pakai seragam dong. Oh, Iya. ngomong. Nggak ketahuan ini Nggak siapa yang ketahuan. mancing. Nah sekarang udah ketahuan. Nanti kalau misalkan pas mancing, oh ini yang pernah di Ini BCO. aduh asik-asik sih. Oke bang, kita Sip. ngobrol-ngobrol di Ah, soal tugas abang nih di keimigrasian Kota Cilegon. yes. Apa yang dilakukan oleh imigrasi di Cilegon? Ah, tugas tupoksi imigrasi itu ya memang melayani Indonesia dan orang asing. Hmm, Artinya untuk Indonesia kita melayani dokumen mengenai untuk paspor, paspor ya ya. simpelnya kan orang Indonesia untuk paspor. Hmm, Eh, Kemudian untuk orang asing izin tinggal hmm, dan imigrasi Cilegon itu kan punya pelabuhan oke. di Ciwandan. Itu yang Ciwandan, oke. TPI-nya. TPI itu tempat pemeriksaan imigrasi. Tempat pemeriksaan imigrasi. Berarti Heeh. ada pos di Ciwandan dong? Ada. Oh, Jadi posnya disediain sama Pelindo bagus. oh, Jadi kayak pelayanan satu atap. Jadi di situ oke. ada bea cukai, ada Oh, berarti eh, ada satu tempat semuanya ada di situ gitu. betul si IQ, Oke. karantin imigrasi sama custom imigrasi sama karantin. Di Cilegon kan pelabuhan banyak. Apakah memang hanya di pelabuhan yang milik pemerintah Betul. itu? Kalau di SDP Benar-benar ada? menarik nih. Oke, Jadi siap. benar-benar nih. Jadi Cilegon itu yang menarik buat saya. Kita Cilegon belum itu bicara soal paspor ya. Kita belum. ngobrol soal itu dulu. Berkembang ya tadinya. Iya. Kalau paspor gampang lah orang Oh Indonesia iya. ya. Sekarang malah Hanya lebih lebih dimudahkan sama betul, imigrasi hanya itu. butuh KTP. Oh ya Oh nantilah, iya, jangan dulu benar. spoiler. Iji ya kan, oke. Balik Satu-satu. lagi nih ke pelabuhan nih ya. Oke, Oke. balik lagi. Jadi pelabuhan gini. Memang TPI memang Kota Cilegon ini punya TPI yang resmi ya kan. Artinya Oke. resmi itu terdaftar sebagai tempat pemeriksaan imigrasi itu Hmm. di Ciwandan. Ciwandan. Oke. Tapi memang di perusahaan-perusahaan ini punya pelabuhan khusus itu, Oke. biasanya yang disebut jetty. Oh Tapi Jeti. Oke. tetap mereka harus menginduknya, Hmm. menginduknya itu ke Ciwandan. Mm-mm. Peneraan clearance capnya, pendaratan, kedatangan krunya itu tetap di Di Ciwandan. Ciwandan. Di Ciwandan. Berarti yang termasuk yang perlintasan Selat Sunda itu Yes, semuanya mereka melaporkannya ke ke Ciwandan juga. Ciwandan. Ke Oh. Ciwandan. Jadi kalau dari luar terus kini ke Ciwandan Mereka ya. boleh nggak ke imigrasi Cilegon? Atau memang Eh sudah memang ditempatkan harus ke sana? boleh, boleh. Oh, Jadi gini, Pak Ruman ya kalem. ya di Ini silent lah, suaranya di silent di silent. dari Bisi, awal. bisi Polda, polisi dapur yang nelpon. Ibu ya kan. Aduh, gini sih. Jadi gini, balik lagi ke pelabuhan tuh. Hmm. eh Kapal asing yang belum clearance waktu masuk, terus Mm-mm. lewat, maksudnya berhentinya ke kita nih, apakah dia mau berhenti atau mau mendarat lah kalau ini ya Oke. kan, berlabuh ya di Ciwandan. Walaupun misalnya di jetty perusahaan mana, tetap nanti melapornya ke Ciwandan. Nah, kembali lagi ke Karena kantor tuh. banyak industri di Cilegon itu kan punya pelabuhan sendiri ya, punya depo Betul, sendiri. betul, betul. Dan itu juga sebetulnya mereka yang punya pelabuhan sendiri itu ya sebetulnya memudahkan mereka untuk lebih efisien sih ya kalau Hmm. dari ini. Tapi tetap sih clearance-nya harus di Ciwandan. Ya. Nah, yang Kang Oji tadi bilang, terus tetap ke kantor. Pada saat pandemi itu ya. Oh. Jadi gini, eh, kita juga khawatir apa menugaskan petugas kita untuk naik kapal. Mm-mm. Karena pada waktu ini kita bicara masa pandemi ya. Hmm. Saya berkoordinasi sama kesehatan pelabuhan karena mereka yang menjadi garda terdepan kan setelah sebelum kita naik mereka dulu tuh yang mengclearance. Oke. Ini semuanya sehat apa enggak kan gitu Hmm. istilahnya. Setelah oke baru nanti menginformasikan Pak boleh di clearance gitu. Oke. Tapi saya sih lebih mengedepankan pada saat mereka sudah clearance pemeriksaannya lebih baik Hmm. di darat pada saat ini gitu kan. Kita juga kan nggak tahu apakah nanti petugas kita ternyata yang memaparkan mereka kan jadi masalah juga. Oke. Jadi Hmm. boleh tuh ke kantor apalagi
Oh, kalau sampai kapalnya, kan kapal tidak bisa dijadwalkan seperti pesawatnya. Nggak ada jadwalnya. Jam 11 aja pagi itu gitu ya. Mereka datang ya datang aja. Cuman memang pemberitahuannya 2 hari Oh, sudah sebelumnya. lebih dulu pemberitahuannya. Betul, Pak, nanti akan datang. Nah, hanya jamnya saja yang Jamnya memang saja. tidak bisa kita Jamnya saja pastikan aja yang beda. betul gitu, Hmm. exactly gitu. Kalau mereka tengah malam, ya saya sudah menempatkan orang Hmm. yang piket, nanti komunikasi sama yang piket. Oke, kalau bicara tentang ini kan Selat Sunda itu kan perlintasan internasional ya. Iya, iya, iya. Ada berapa itu kapal dalam 1 tahun itu yang isinya adalah orang asing? Ada Wah, berapa kapal dan berapa orang asing sebenarnya itu yang masuk kota Cilegon? nih menarik nih ya. Kamu ngagalinya lalauna gitu. Jadi gini, eh yang ada di data kita, Hmm. jadi perlintasan kapal yang melakukan lalu lintas internasional lah katanya. Nah, Itu sejak saya hitungnya dari Januari 2020 sampai sekarang. oke. Itu ada sekitar 1.300 sekian. 1.300 sekian. 1.300 Heeh, kapal kapal gitu yang dengan keluar masuk, yang kita keluar masuk clearance. dengan ABK-nya ya. ABK-nya Orang ya, asing. dengan total ABK itu sekitar 23.000. Itu yang ada di datanya. 23.000 23.000 orang asing. orang asing. Oke. Mereka stay atau hanya di kapal Enggak, atau hanya di seperti apa? kapal. Mereka hanya di kapal, boleh turun pada saat force major, misalnya harus berobat Oke. atau harus ada kepentingan yang memang Kalau mendesak. misalkan sekedar belanja, mereka gimana? Kan Eh, pengen, yaudah pengen main lah belanja atau apa gitu kan. pokoknya mah kira Ji. Pokoknya kalau ada keperluan mendesak, Nah, agent itu harus, karena agent nih sih yang tanggung jawab nih si agent, si penanggung agent. jawab Oke. alat angkutnya ya kan, Pihak penanggung jawab alat, perusahaan yang kita mengelola sebut mereka. sebagai penanggung jawab alat angkut. Siap. Dia harus melaporkan ke kita, Hmm. itu. Pak, ini ada keperluan, ini dia harus melaporkan Itu minimal. keperluannya harus post major ataukah hanya sekedar mereka turun kemudian main ke mall lah gitu, kira-kira gitu. Wah, kalau main mah enggak lah. Nggak bisa ya. Kalau cuman jalan-jalan gitu kayaknya enggak inilah, Jadi itu untuk enggak. hal yang sifatnya emergency lah Heeh. gitu. Tapi kan kita nggak tahu misalnya dia ngomongnya mau berobat abis itu jalan-jalan ya, itu Oke. sudah nanti tugasnya bagian pengawasan Oh, bagian tuh. pengawasan. Bagian Ada pengawasan harus intel-intel yang diturunkan untuk mengawasi betul. mereka. Tapi tiap malam saya suruh sebar teman-teman yang itu Oh, jalan ke sana gitu. Makanya tadi kan di luar saya kenalin Ji ini oh intelnya nih. ya, oke, cukup saya aja yang tahu. Orang asing nggak juga boleh tahu. Tahu ya. Itu Ya, ada 23.000 itu orang asing. 23.000. 23.000. Dan mereka yang kayak tadi post mayor kemudian mereka harus turun ke daratan misalnya. Itu tercatat berapa orang? eh Wah, itu saya nggak punya datanya Ji. Nah, Coba tapi nanti. tapi memang terdaftar kan? Tapi memang terdaftar, kalau Hmm. artinya mereka harus melaporkan itu. Hmm. Saya nggak mempersiapkan itu, tapi kalau mau coba nanti Oh saya tanya. iya. Kalau mau tahu nih saya tanya nih, apa nanti di podcast selanjutnya nih, biar Iya ini boleh. biar to be continue nih ya kan. Itu datanya ada, yang pasti kan ada Ada, datanya. ada Hanya, lah, ada. hanya tidak berpikir pada saat ini ditanya itu. Iya, Iya, khawatir salah data, gawat juga. karena pikirannya kan global nih, paling nanya paspor nih ya kan Iya. gitu. Ternyata Nah, tadi menggalinya kan pelan-pelan. bicara orang asing yang apa? Mereka hanya melintas dan Mm-mm. mereka mungkin stay lebih lama di Kru lah kapal, itu mah, ya, kru. karena mereka ABK ya. Angkanya juga tinggi juga. Nah, bagaimana kalau misalkan yang stay? Kalau yang stay itu dia pemegang izin tinggal terbatas. Nih Ji Ya, ya, kan ya tinggal di kota tinggal di Cilegon Kota itu. Cilegon, artinya berdomisili di Cilegon dan dia tinggalnya itu di Cilegon. Itu sekitar 573 Oh, itu angkanya ada ya. angkanya, Ingat ya. ya. Ingat kalau itu. Cuman kalau dipecah lagi, gue mau buka contekan nih ya. Ya Karena kisaran banyak juga ya. 500, kayak kisaran 530-an. 573. 573. 573. Oke, 573. Dari angka itu kalau di Cilegon seingat kita ya, Hmm, yang coba saya coba apa menduga gitu ya. Saya menduga Cilegon itu lebih banyak dari Korea, betul. kemudian Jepang, Heeh. kemudian mungkin India, India. kemudian mungkin Amerika gitu ya. Yes. Argentina mungkin. Yes. Kayaknya Jepang deh yang agak banyak sama Yes. Korea. Gak tahu tuh datanya seperti apa. Dan ternyata kamu tahu ya gitu. Ya kan, ya, gambarnya sederhana. Nah, Ada banyak saya banyak perusahaan asing di kota Cilegon itu yang dia milik Korea. Korea. dia milik Jepang. Nih, kalau di data kita ya. Oke. Jadi ya saya kalau kasih nilai Aji bener cuman 90. Ternyata yang pertama nih. Oke. Yang pertama itu Cina. Wah,
ya 211, ada Yang 200. terbanyak dari Cina. Betul. Kemudian Korea. Korea itu ada 191. Kalau boleh misalkan agak maju lagi pertanyaannya, Cina Nah, itu kerja di mana ya mereka? Apakah ada termasuk juga disampaikan identitas itu? ada. Kalau di Oh, data kita ada dong. hmm, Dia di perusahaan mana ya hmm. kan, artinya. Tapi saya juga apa namanya, dulu mengiranya memang kayaknya Korea karena Korea, Posko oh yang paling iya besar kan Posko, gitu. Posko, Ternyata Posko ada Posko, kemudian ada Lotte kan gitu kan? betul, betul. Cina kayaknya di PLTU ataupun Oh mungkin PLTU ya, oke PLTU oke. Hmm, ataupun subkon-subkonnya hmm. dari perusahaan-perusahaan yang di sini. Oh, Kayaknya itu jadi tidak terpusat 200 itu di satu perusahaan, kayaknya enggak deh. oh iya tersebar Tersebar dia. tersebar ya. Saya Kemudian saya angkanya menjadi segitu. betul. Oh, Kalau saya bawa rinci-rinci, waduh, oh iya 200 benar benar benar. segabret. Segini Arti tebelnya. kita bicara global aja. Oke, oke. Ya. Selanjutnya kedua, Nah, kedua. abis itu Jepang, benar. Oh Jepang kedua. Jepang, Oh, Jepang 97. oh iya. 97. Hmm. Kemudian Filipina sama Jerman. Nah, itu Filipina yang sama kok lu Jerman. tahu Kalau Jerman Korea, banyak. Korea Korea 191, itu Korea berarti Selatan. kedua dong. Iya, kedua. Yang Oke oke. pertama kan Cina Cina 211. pertama, kedua Korea, yang ketiga Jepang, Jepang yang keempat Filipina. India, Oh India. India. Bener Yang berarti tuh. iya, Oke, siap. makanya Hmm. padahal ini saya pegang loh tadi. Gue belum nunjukin ke lu, Ji, Ya lu kan udah tinggal tahu. lihat Indorama Iya. gitu kan. Ini berarti ada yang komunikasi dulu nih anggotanya. Oh kan. Nah, Untung jadi untung kalau baru baru kenal sekarang sama iya, saya. iya kan. Jadi yang 5 besar itu Cina, Korea, terus India, Jepang, eh, oh iya, Cina, Korea, Jepang, India, Filipina. 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 Oke. Itu aja sih, Ji. Hmm. Kalau orang Mereka asing. boleh tinggal apa syarat-syarat mereka bisa tinggal di sini? Apakah bisa ya udah gue tinggal aja kan nggak Oh, begitu enggak ya? lah. Ada aturannya ya. Pasti ada aturannya. Nah, gimana Artinya tuh? artinya ya global itu semua orang asing yang masuk dimanapun pasti kita juga kalau mau keluar kan butuh visa. Hmm. Artinya mereka kalau yang sebagai tenaga ekspatriat atau tenaga ahli Hmm. itu yang mengajukan itu ya si perusahaan atau ininya apa penjaminnya kalau bahasa kita. Agensinya atau Betul. Jadi penjamin dari prosesnya pihak itu keluarga. betul. Hmm. Prosesnya itu dia mengajukan ke Direktorat Jenderal untuk mengajukan visa. Dia Hmm. mau ngapain nih di sini? Misalnya Hmm. katakanlah ini yang simpelnya aja, dia Oke. sebagai tenaga ahli Hmm. eh ya bagian apalah gitu. Hmm. Nah, yang dibutuhkan itu kan eh, pasti rekomendasi dari Perusahaan. Kemenaker dulu. Oke, Kemenaker dulu ya. Kemenaker dulu, nanti Hmm. keluar IMTA sama RPTK baru Hmm. dari kita. Kalau kita kan persyaratannya ya paspor harus masih Hmm. berlaku. Kemudian dia punya jaminan Hmm. baik kesehatan, asuransi maupun untuk biaya hidup ya kan. Oke. Selanjutnya baru tuh peraturan yang mendukungnya dari instansi-instansi lain. Nggak susah kok. Berarti lebih banyak yang stay di sini itu untuk kerja. Untuk kerja lebih Oke. banyak Kalau dan keluarga pengikut oke kayak keluarga anak, pengikut. istri, Oke oke itu keluarga dia pengikut. pasti sepaket tuh. Ah, Kalau misalnya yang ini ya kan. iya iya misalkan Nah, kalau yang pengikut dia lebih mudah. Persyaratannya kan nggak usah harus Depnaker. Yang penting si yang penting yang satu aja itu yang eta. paling utamanya. Betul. Kalau yang melancong aja ada. Yang melancong Ya aja. misalkan dia turis aja gitu Nah, mau itu Ji, gini gimana tuh? saya sampaikan ya. Artinya mudah-mudahan masyarakat juga bisa paham bahwa oh, imigrasi bisa tahu enggak. Jadi Hmm. gini, kita memang bisa tahu selama orang asing itu menginap di hotel yang memang melaporkan keberadaannya. Oh, Dan oke. hotel juga sebetulnya punya kewajiban untuk melaporkan Lapor. hotel dan tempat penginapan. Hmm. Tapi kalau yang hanya transit 2 hari, 3 hari kita Hmm. nggak bisa tahu. Hmm. Tapi yang long stay untuk wisata gitu. Tapi selama pandemi ini saya tidak melihat laporan long stay-nya Hmm. si turis-turis karena Turis-turis. memang biasanya turis-turis itu kan pakai bebas visa. Hmm. Jadi semenjak pandemi ini pemerintah sudah memberhentikan sementara. Semacam Jadi apa sih namanya? un- nah entah. Lupa namanya. Pokoknya gini, bebas visa BVKS. Hmm. Contohnya nih, kalau kita ke Singapura kan nggak pakai visa. Oke. Sebaliknya. Nah, pada saat masa pandemi ini itu dihentikan dulu. Ah. Sementara sampai nanti dinyatakan bahwa pandemi ini selesai. Hmm. Jadi orang-orang asing yang mau ke sini pakai untuk tujuan wisata misalnya, dia tetap harus mengajukan visa. Oke. Itu Dan, persyarat. dan konteks tempat tinggal mereka boleh di mana aja dong. Misalkan Boleh di pemukiman dong, penduduk kalau itu yang ada wisata aturannya nggak? boleh.
Kalau ini wisata ya, kita ngobrol yang wisata ya, atau ngomong yang kerja? Semua lah, semua Semua, kalangan oke. global. Ada orang asing yang tinggal di pemukiman penduduk. Oh boleh, Boleh. Itu boleh. tidak terkait itu kalau Tidak, imigrasi ya. Hanya nggak terkait. persyaratan mereka ketika Betul, datang. yang penting dia melaporkan keberadaan domisilinya itu ke Oke. kita dan benar gitu Hmm. ya kan. Karena kalaupun kalau dia tidak melaporkan keberadaan yang benar ya itu akan jadi ada sanksi administrasi untuk dia. Ada sanksi administrasi. Boleh dia di perumahan, boleh dia di apartemen gitu, boleh. Kalau misalkan ada indikasi bahwa ini baru datang nih mereka, masyarakat boleh lapor. Boleh, boleh banget. Kemana itu lapornya? Kieu Silakan. hebat mana ngegalina. Jadi gini, datang langsung oke. Mm-mm. Tapi sebetulnya sekarang sangat mudah. Medsos kami ini kami jadikan kanal-kanal medsos ini kami Itu jadikan juga sebagai kesempatan untuk komunikasi betul. dengan Jadi masyarakat. saya semaksimal mungkin sama teman-teman humasnya imigrasi Cilegon Hmm. setiap hari itu harus harus upload. Kalau Mm-mm. enggak ya kegiatan apapun harus disampaikan di medsos gitu. Nah, Oke. bagusnya itu kadang-kadang yang komen itu ada yang melaporkan. Itu Oke. pasti sama admin kita pasti akan diteruskan ke Langsung. bagian pengawasan bagian Intel Dakim, intelijen Intinya dan langsung penindakan. direspon. Direspon. Tes Oke. lah, cobain. Oh sih. Ini kok bikin password susah gitu sok di kanal. Pasti Nanti langsung ada respon. nanti kita pas posting di Instagram, Jo. Nanti Ah, kita tag tes biar masyarakat lah tahu ya kan. apa namanya Instagram Quick respon lah imigrasi Cilegon. pokoknya. Quick respon Quick ya. respon karena memang admin-admin itu sekarang ya kita mesti ngikutin ini Oh mesti iya ngikutin dong. perkembangan zaman ya kan. Ketinggalan. Tapi Betul. kita cek ya, kita intip tuh imigrasi Cilegon nih konten-kontennya keren-keren. Itu karena memang isinya di humas saya anak-anak muda Oh iya bener. gitu. Kalau kita kan ya milenial terlambat lah. Kita tuh milenial agak mau lewat Agak mau dikit. lewat. Milenial akhir kita ini. Sekarang lagi rame generasi Z atau Centennial ya kan. Kita Iya. milenial akhir. Iya Ya kan. udah kita harus agak turun ke bawah Agak turun ke gitu. bawah, agak turun ke bawah. Responnya cepet lah teman-teman Hmm. karena memang setiap hari juga saya dorong mereka untuk medsosnya aktifkan gitu. Hmm. Karena itu sebetulnya bagian dari pelayanan juga. Pelayanan, oke. Artinya ada kepastian di sana kalau bertanya dijawab gitu Hmm. kan. Ya kita ingin menghilangkan image kalau pelayanan publik itu ruwet, gampang kok ini mah. Mau. Ya mudah lah. Malah lebih disederhanakan ya. Malah sekarang malah ada yang namanya izin paspor kalau kita mau Oke, bentar. gitu. Dulu dong, Saya pancing kamu paspor-paspor sekarang aja. biar Ini kontak dengan apa namanya pemerintah daerah nih. yes. Adakah persyaratan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah bagi orang asing yang stay di Cilegon? Misalkan ada syarat yang harus ke dinas kependudukan dan catatan sipil dulu. Oh iya, Ah. domisili kayaknya itu bukti domisili yang Oh, kita bukti butuhin. domisili itu berarti dari bawah dong. Iya, RT, dari RT, RW. kemudian RW kelurahan gitu ya sampai ke Betul, dinas betul. kependudukan dan Untuk catatan sipil. ya biasanya mereka yang kunjungannya singkat, kita kan ingin memastikan gitu betul nggak tinggalnya di sini. Oke. Tapi kalau yang kita sama kitab kan itu sudah pasti perusahaan tuh menempatkan tenaga ahlinya itu di perumahan-perumahan yang memang sudah dia laporkan biasanya. Itu koordinasi nggak sih antara pemerintah daerah misalkan Oh, untuk koordinasi. Kita punya koordinasi? tim Pora loh. Apa Tim itu? Pora itu tim pengawasan orang asing. Oh, nah itu nanti kita Tah, akan bahas. etang. Oke. Panjang jadinya. Kayaknya mesti kendali waktu sama lu mah nih Kita akan ngobrolnya. bahas itu. Hmm, Nah, ada koordinasi dengan pemerintah daerah dan heeh. mungkin dengan apa namanya instansi vertikal lainnya kayak Yes. misalkan kepolisian, Betul, Harmana, betul. kemudian Dandim mungkin ya Betul. dengan yang lainnya. Kayak apa namanya pengawasan orang asing. Tim Kalau Pora. nggak salah kemarin kita pernah memberitakan tuh Iya, bahwa nuhun. sudah dilakukan pengawasan orang asing yang sifatnya kalau kita bilang sih razia. Apa Heeh. sih? Operasi ya? Enggak lah, lebih Namanya apa sih? lebih ke inilah, lebih ke karena sudah lama kita nggak melaksanakan kegiatan bersama Hmm. ya kan. Hmm. Kalau razia kan konteksnya mengerikan gitu. Iya, Kita iya, iya. sebetulnya Coba eh diperhalus gitu ya. heeh. Biar nggak Jadi terlalu kayak monster. ya pembinaan secara administrasi. Oke. Jadi kita ke sana memang Nggak kemarin yang dilakukan tuh apa tuh? gini, Spesifiknya. Karena spesifiknya kan dalam konteks pemberitaan mungkin yang diterima oleh wartawan tidak terlalu apa namanya bisa dijelaskan lebih luas kan karena space yang terbatas. Oke. Sekarang silakan dijelaskan. Jadi kemarin itu gini, pas sama yang apa ditanyain sama Oji itu kan kita punya laut gitu Hmm. sama pelabuhan-pelabuhan. Nah, pelabuhan-pelabuhan itu yang kita datengin. Jadi Pelabuhan-pelabuhan. pelabuhan-pelabuhan yang punya perusahaan-perusahaan itu. Oh.
Oke, ya kan. tes. Saya jangan nyebut perusahaannya ya Oke, gitu. oke, Kita oke. kemana? Kita tes dulu. Ada berapa pelabuhan di Kota Cilegon secara keseluruhan termasuk yang punya perusahaan? Yang saya tahu, oke lah, yang saya tahu, nih ya, yang saya tahu itu ada 29, tapi ternyata lebih. Oh, 29 banyak kan gitu. oh, dua 29 puluh luar sembilan biasa itu. betul. Hebatnya potensi laut Kota Cilegon itu. Jadi Gede. pelabuhan semua. Jadi saya pernah Kok, rapat mm, dengan salah satu perusahaan di sini ya kan mm, yang menangani di laut. Potensinya besar loh, oke. gede. Artinya ini yang disampaikan dia aja, Pak. Trafficnya loading itu ternyata tidak berbeda jauh dengan Tanjung Priuk. Dia Mm. bisa berbicara data tuh. Oh, Kemudian berbicara alam, mm. ternyata lautnya Cilegon lah kita sebut. Geografinya Kota Betul, lautnya Cilegon. Cilegon itu dia bisa nampung kapal yang segede katakanlah 10 kali lapangan bola lah gitu. Dua kali Karena apa namanya? Karena kedalaman lautnya. kedalamannya Ji. Oh. Yang kedua, kalau yang di laut lain itu biasanya pada musim katakanlah musim laut barat gitu. Mm. Jadi si lumpur tuh ke bawah harus dikeruk lagi. Kalau ini mah Oh, enggak, karena memang udah alami karena jero dia gitu. ada pulau di sebelah sana namanya Pulau Sangiang. Belum Sangiang, Dia tempat ketutup mancing sama gitu. Pulau Sangiang itu. Harus bersyukur tuh perusahaan-perusahaan Betul, di betul, ke Pulau betul. Sangiang itu. Bener-bener Ji. Gitu. Itu sih potensinya. Artinya Ya artinya kapal-kapal yang potensinya luar biasa ya. betul, Wajar kalau Kota Cilegon pengen bikin pelabuhan gitu kan karena betul, potensinya luar biasa. bener. Nah, tadi angkanya 29 itu kan perkiraan. Ternyata Heeh. lebih berapa totalnya? Saya sih yang saya tahu 29 yang saya yang pernah didata sama Hmm, teman-teman. oke. Pak ada 29 gitu. Hmm, Jadi JT dari perusahaan ini hmm, gitu. Dan ya kita harus mensupport, saya harus hmm. mensupport saya bilang itu harus kita dukung. Ada Hmm, satu pelabuhan lagi Cigading yang hmm. sekarang dalam proses untuk ditetapkan sebagai pelabuhan khusus. Jadi nanti Oh, dia sama hmm. statusnya dengan Ciwandan. Oh Cigading Port yang punya KBS. Oh, Benar. oke. Gitu. Hmm. Tuh bagus Itu apa yang juga. dilakukan oleh Imigrasi. waktu itu leading sektornya imigrasi. Enggak dong, si IQ tetap custom imigrasi karantin. Kita nggak ada leading-leadingan. Pokoknya kalau Oh, yang pelabuhan kerjasama. betul. Oke, oke. Apa yang Semuanya. dilakukan waktu itu dalam konteks pengawasan orang asing? Oh enggak, kita nggak ke KBS loh ya. Iya, maksudnya bukan Oke. konteks KBS. Ini secara Sin. keseluruhan yang tadi 29 Oke, itu gitu loh. balik lagi. Ah, Nah, datang terus kita ada dari custom, mm, bea cukai, ada mm, dari KSOP, mm, kemudian ada juga dari kepolisian, mm. kemudian dari Lanal karena waktu itu kita naiknya kapal Oh, Lanal. perjalanan. Oke. Sama di Snaker sama pajak juga. Oh, Jadi sampai ke sana kita datang ke pimpinan perusahaan, kami ingin melakukan pembinaan mm. administrasi. Pengecekan data juga kan. Betul, Mm, dicek, disampaikan mana yang kurang disampaikan. Artinya mm, untuk orang asing dan izin tinggalnya silahkan mm. imigrasi. Katakanlah untuk urusan perpajakannya dan lain-lain ke Ditjen Pajak gitu. Oh, Untuk urusan barang dan lain-lain kita serahkan ke bea oh. cukai gitu. Jadi Jadi gerak bersama. betul bergerak bersama. Apa yang ditemukan? Kemarin tidak ada temuan karena Hmm, memang apa namanya orang asingnya kalau hmm, dari kami ya ya. orang asingnya semuanya memang sudah pemegang kitas. Hmm. Tidak ada temuan. Pemegang Ada kitas. betul. Ada yang ditemukan tuh, oh ini nggak punya dokumen, tapi setelah di ini ternyata Dicek. dokumennya memang disimpan sama. Kan yang kita inginkan itu orang asing, oke dokumennya mana gitu. Nah Mm. yang ini Dan dokumennya dokumennya itu tidak harus bisa dipegang juga sama betul, tidak imigrasi. bisa ditunjukkan pada saat itu Oh, gitu. oke. Butuh waktu. Jadi kan dugaannya ya jangan-jangan nih nggak pakai Nggak ada izin dokumen. kerja ya Oh. nggak pakai kitas kalau nggak Hmm. pakai itu. Tapi ternyata Kitas itu strateginya apa gitu. nih? Sahabat Beco mungkin perlu tahu. Kitas itu ITAS ya, Hmm. izin tinggal terbatas. Hmm. Izin tinggal terbatas itu ada yang buat mereka sebagai tenaga ahli, ada juga mereka yang sebagai katakanlah suami mensponsori istri Hmm. perkawinan campuran. Oke. Itu simpelnya. Itu ITAS. Tapi jenisnya kan banyak. Namanya ITAS ya. Izin ITAS. tinggal sementara. Nah setelah ITAS itu masa berlakunya ada yang setahun, ada yang 2 tahun tergantung Oke. ya. Hmm. Tergantung ini ya. Oh, Kalau sementara. kalau betul yang diberikan 2 tahun langsung itu untuk penanam modal. Hmm. Betul-betul investor. Itu Hmm. langsung dikasih 2 tahun. Nah, ada lagi ITAP, izin tinggal tetap. Izin Itu tinggal tetap. mereka yang sudah 5 tahun berturut-turut. Jadi ITAS setahun perpanjangan 5 tahun mau ke ITAP boleh. Tapi klasifikasinya juga tidak semua. Oh. Kalau untuk di perusahaan, penjamin perusahaan, mereka yang ada di jajaran direksi.
ketentuannya ada dong. Ada. Oke. Itu ya untuk jajaran direksi kayak direktur utama, Hmm. misalnya Kalau untuk pekerja komisaris. biasa Nah, sementara. sementara Oh, ada juga mereka yang menikah dengan orang Indonesia. Jadi setelah 5 tahun berturut, mereka bisa mengajukan ITAP. Kalau hmm. ITAP itu masa berlakunya ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai nggak eh, Oke, sebentar. naon. Kalau misalkan kaitan dengan perkawinan gitu biasanya tuh ada tuh. Mungkin yang menjadi warga negara Indonesia yang tinggal di Cilegon ada nggak? Jadi dia Perkawinan ada Ji. perpindahan warga negara. Yang dulunya orang asing jadi orang Misalnya, Indonesia. Oh, saya mesti ngeliat data ininya hmm. Ya untuk zamannya Akang belum ada. belum. Belum. Saya belum pernah menandatangani itu. Itu sebenarnya bisa nggak dilakukan? Apa syarat-syaratnya kalau misalkan ada orang asing itu ingin tinggal dan menjadi warga negara? Oh bisa, Oh, bisa banget Ji. Kebanyakan sih yang menikah dengan orang kita. iya, menikah dengan orang Ah, kita gitu kan, kemudian gitu. mereka betah tinggal di Indonesia, Betul, ternyata ya udahlah pindah ke warga negara aja misalkan. betul. Dan ada juga sih yang katakanlah yang mereka yang pengusaha ya, tapi jajarannya itu biasanya direksi di atas, Hmm. pemilik perusahaan. Kalau memang mau jadi orang Indonesia ya bisa prosesnya kan kalau sudah mau menjadi orang Indonesia kan bukan hanya di imigrasi aja. Hmm. Dia harus melalui clearance house dulu terus gini. Penetapan kewarganegaranya itu nanti sama AHU. Kan itu presiden yang tanda Hmm. tangan Oh gitu. iya 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 iya, itu kompleks ya. Betul, Oh, panjang. Kita hanya memenuhi persyaratannya aja. kayaknya Oh, itu ini sudah memenuhi nih, silahkan diajukan gitu. kayaknya itu agak berat obrolannya. Oh, oh, Kita Ci, kira yang ringan aja nih. Heeh. Coba paspor nih. Oh, balik lagi ke Pas, paspor. ini paspor nih, ini orang penting nih sekarang nih. Maksudnya kondisi pandemi kan, Yes. mana ada orang yang mau keluar negeri gitu kan, keluar daerah aja udah Di repot. Cilegon ada loh. Ya sebentar. Heeh. Mana ada waktu pandemi kemarin deh, Heeh. mana ada orang yang mau keluar negeri dengan misalkan untuk main-main kan nggak bisa, Nggak bisa, ditutup kan. nggak bisa. Untuk keluar Soalnya, daerah aja sulit, prosesnya betul, panjang. betul. Nah, bagaimana tuh perbedaannya tuh dulu itu pada saat kondisi pandemi itu seperti apa? Kalau sekarang kan udah mulai melandai, tapi saya ingin Mulai-mulai tahu dulu naik. kondisi pandemi seperti apa tuh. Apakah santai banget kerjanya gitu kan? Imigrasi karena nggak ada yang bikin paspor atau gimana tuh? Tapi imigrasi Cilegon nggak santai karena masih Oh, punya laut, ya kan? oke 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 oke. Kecuali air laut surut, ya Oh kan? iya. Nggak ada kapal, ya kan? Nggak ada kapal. Jadi gini, oke, masa pandemi ya. Hmm, Untuk paspor drastis nih. hmm. Untuk paspor drastis yang kita punya kuota itu dalam masa dulu ya, itu Hmm. sehari itu kita Masa dikuotakan. normal sebelum Masa Covid. normal itu kita punya kuota 75 sampai 100 75 sampai 100. Oke. sehari itu ya, 75 sampai 100 lah. Nah, pandemi ini saya masuk di sini memang bulan Februari. Itu masih sedikit-sedikit lah ya kan Hmm. memang. Nah, mereka yang mau buat itu orang Cilegon loh. Karena banyak pesantren loh di sini. Ternyata Oke, mereka heeh. yang mau melanjutkan sekolahnya ada yang mau ke Mesir, ada yang Studi di luar negeri. studi luar Itu negeri pada masa pandemi pada ya? masa pandemi Oh, gitu. rata-rata kemana? Mesir? Ada Mesir. Heeh. Kalau kita wawancara itu ada yang Mesir, Timur Tengah lah pokoknya. Tapi ada dong, kalau pesantren mungkin ke Heeh. Timur Tengah. Kalau misalkan masyarakat umum ada Ada biasanya kalau juga, Cilegon ada itu juga. suka menyekolahkan anaknya ke Jerman. Oh gitunya. Saya nggak tahu tuh kalau itu. Ada. Eh, Ada Bu Giji ya kan, Heeh. tapi yang pasti pada waktu masa pandemi memang diberikan kelonggaran mereka yang mau buat paspor itu Untuk yang pesantren. urgent, yang urgent banget waktu masa pandeminya betul-betul ini ya kan, yang urgent banget ya kebanyakan yang memang mereka mau meneruskan sekolah. Hmm. Yang saya tahu persis itu eh, karena waktu itu kita easy paspor Ya. ngejemput mereka kan gitu. Itu jumlahnya sekitar 50-an. Itu mereka semuanya mau ke Mesir. 50 orang ya Oh, ada pada yang mau ke masa Al Azhar. pandemi kemarin. Betul. Banyak. Banyak, banyak Ji, Banyak. banyak. Dan karakteris dan tidak hanya satu pesantren, berapa pesantren ya, Lih? Satu, dua, tiga. Dari 3 pesantren itu ada 50. Enggak, satu pesantren yang saya tahu 50 karena waktu Satu itu pesantren karena 50. waktu itu Masya pemilik Allah. pesantrennya memang langsung ketemu kita ngobrol, Heeh. Pak, ini anak-anak didik saya ada yang dapat beasiswa ke sana sekian Oke. sekian sekian Dan gitu. itu ya pasti dipermudah dong. Dipermudah. Hmm. Dipermudahnya itu jadi saya tawarkan begini Pak, Direktorat Jenderal Imigrasi itu Hmm. punya program namanya Easy Paspor. Isi paspor. Heeh, Hmm. hashtagnya tuh kamu di rumah aja biar saya yang nah Oh, gitu hashtagnya kamu di rumah aja aja biar kami yang kami dari tim ah, imigrasi yang datang. betul. Jadi bawa mobile unit tuh. Oke. Jadi begini, PIC-nya pemohon Mm-mm.
ngumpulin ini ada sekian orang, nanti komunikasi dengan Misalnya tadi PIC. 50 misal. 50. Nah, Jadi datanya dikumpulkan. PIC ini sudah komunikasi nih, persyaratannya non wae. Ini gitu ya kan. Oke. Setelah persyaratannya dikolek nanti dikirim ke kita. Nanti kita akan entry tuh. Kita akan entry, setelah selesai kita akan janjian. Oke, ini sudah entry semua nih. dikirimnya itu gimana tuh, melalui apa? Dikirimnya ya datang, Oh, mau datang, datang. oke. Pasti datang, pasti Jadi datang. dikirimkan dulu datanya, Betul. kemudian diverifikasi, Heeh. dicek dulu gitu. KTP, KTP, akte lahir sama kartu keluarga. Itu syaratnya. Yes, KTP, akta lahir dan kartu keluarga. kartu Itu keluarga. buat yang baru. Obat yang baru. Yang pernah punya paspor dan mau melakukan pergantian lebih mudah. Cuman bawa iktp sama paspor lama, udah. Oh, oke. Gitu. Nanti kita sebut Oke. ke sana. Balik deh. Balik lagi. Selesai CPIC itu ketemu, terus di sistem kita juga sudah kita input, mereka akan buat nih, Pak, sudah oke nih, kapan mau di syarat dari kita, karena sudah kita jadwalkan tuh, kita udah tahu di 50 orang itu penyelesaian satu orang itu paling lama itu 5 menit, itu udah lama banget. Kalau jaringan, Orang 5 menit itu kalau paling lama. paling lama banget itu kalau udah empot si jaringan, karena kan kita pakai VPN jaringan. Iya. Nah, itu rata-ratanya pelayanan itu ya antara 2 menit sampai 5 menit. itu. Betul. Itu sudah kita kelas-kelaskan. Jadi selesai kita sampaikan ke mereka. Jadi sudah terjadwal tuh, Ji. Nama A itu jam sekian, nama B jam sekian. Jadi tidak akan ada penumpukan. Itu tuh waktu itu kita mensiasati untuk prokesnya. Prokes. Betul. Jadi nggak numpuk sekaligus gitu. Kemudian kita juga minta sama PIC yang tempat kita datengin untuk menyediakan Ruang tunggu. betul, ya kan, ruang tunggu, kemudian ya dicek suhu tubuh dulu gitu. Nah, selesai itu mereka kita foto dan wawancara di tempat. Karena kan perlu, kalau foto kan perlu. Betul. Itu apa? Ada unit mobil atau gimana? Enggak, mobile unit itu ya satu perangkat aja, hanya kamera, sidik jari sama laptopnya. Iya. Simple kok. Iya. Simpel lah zaman sekarang. Nggak usah bawa PC, iya, PC gede-gede gitu kan. Nggak harus sekarang, laptop aja. Aduh, laptop mungkul, Ji. Selesai itu, data itu kita bawa balik. Kita bawa balik, kemudian kita cetak, disampaikan lagi. Dan pemberian paspornya pun kolektif. Kolektif, jadi nggak usah ngambil satu-satu. Nih, kasih aja ke betul, ke PIC-nya tadi. Itu berapa jangka waktunya lamanya? Paspor jadi itu paling lambat itu 3 hari. 3 hari. Untuk satu paspor atau total 50 paspor itu? Satu paspor. Artinya satu paspor tuh setiap pemohon. Cuman kan gini. Kalau kolektif itu nggak mungkin kan 3 hari satu. Enggak lah. Standarnya artinya 50 orang itu ya harus selesai sebelum 3 hari itu. Oh, ya. Okay. Ada yang 1 hari. Ada nih, ada satu lagi. Ada yang 1 hari khusus ada. Dia harus membayar PNBP ke negara itu sekitar 1 juta. Oh, oke. Jadi memang resmi itu. Misalnya, wah saya ini urgent harus berangkat gitu. Boleh Pak, ada. Dan pemerintah menyediakan regulasinya. Jadi nanti dia. Kalau dulu kan konteks birokrasi, kalau pengen cepet lu bayar dulu. Aduh, Ji, ampun. Sekarang regulasinya udah disediakan pemerintah. Mau cepet silakan pilih. Yes, ada regulasinya. Itu ya kan. Gitu. Saya pikir ya itu juga baik sih untuk PNBP kita kan baik. PNBP kita kan baik. Pajak, ya, betul. 1 juta ya jelas lah. Itu kalau misalkan buat paspor ya, kayak misalkan kolektif itu, ya buat paspor kan ada pajaknya juga, bayar juga gitu. Berapa satu paspor? Paspor biasa. Untuk yang kayak reguler lah, bukan 350.000. 350.000. Itu nanti bayarnya ke bank, nggak kayak zaman dulu kas gitu, nggak ada. Sekarang cashless lah, betul, cashless banget. Jadi tidak ada transaksional bayar bank gitu. Imigrasi hanya menerima bukti pembayaran. Betul, enggak, itu otomatis sih. Jadi gini, setelah dia selesai foto sama wawancara, nanti kita kasih bukti ini bukti pembayaran Bu, ini bukti pembayarannya Ibu. Artinya untuk membayar. Oh, malah yang nunjukin dari pihak kita karena kan secara otomatis. Betul, nanti dia mau bayar lewat mobile banking kah, mau lewat ATM atau memang mau datang ke banknya atau ke kantor pos, terserah mereka. Yang penting itu harus ditunaikan kewajiban yang 350.000 itu. Betul, gitu, Ji. Seberapa sulit untuk misalkan saya ngurus paspor? Seberapa sulit itu sekarang relatif sih. Tapi menurut saya sekarang itu sangat mudah. Kok kita juga berupaya untuk mudah. Misalkan ke imigrasi. Itulah, misalkan untuk urusan data dan segala macam, belum lagi antrian yang panjang dan banyak orang yang antri. Entah Ji, gini. Sekarang udah enggak?
Coba. Saya minum dulu ya. Iya, boleh, Soalnya boleh, kamu boleh. udah Kita mulai minum. dalam nih ya kan. Sekarang minum mulai aja ya. Bismillah. Wah, kopinya nggak dibawa lagi. Kalau sambil ngopi, wes santai. Kopi cangkir kaleng ya gini. Cangkir ya. kaleng, guys, juga di gunung. Gini Ji. Oke. Sekarang antrian itu saya lihat hampir tidak ada karena memang kita punya Oh, sekarang udah iya. nggak Jadi perlu antri. begini, dari rumah ada Apapo namanya. Ap- Apapo oke, itu Apapo. aplikasi antrian kita ya kan. Apapo mau di Play Store atau Play iOS? Store atau betul, cek gerak sok. Apapo. Heeh. Bentar, perlu dicek heula ya, mau dibuktikan. Silahkan ya kan. Aap Apapo, Apapo. Alpa, heeh. Apapo itu apa sih artinya? Panjangannya misalnya? Aplikasi pendaftaran paspor Aplikasi pendaftaran paspor. online. Ada nih layanan paspor. Iya nih. bos, sayangku, tah sok. So, nges pokoknya nama ayah lah ya. Silahkan di download. Aduh. Wah, saya juga belum download nih. Jadi dari rumah tuh, gue mau buat paspor. Nanti di sana tuh ada tuh apa kontennya buat tanggal, terus kantor imigrasinya. Karena kan buat paspor udah bisa di Isian mana aja. formulirnya. Enggak. Untuk antrian aja, Ji. Jadi Oh. sampai ke sana itu udah nggak usah ngantri. Nggak Orang usah sudah ngantri. pasti Hmm. dia hari ini Semacam tiket jadwal. iya, Oh. juga gitu. Jadi Oke. itu yang mengurai antrian kayaknya nggak ngantri, nggak sulit. Itu yang pasti nggak sulit. Yang kedua, persyaratannya pun sekarang kan mudah. Kalau Dari misalkan dulu juga mudah. udah penuh hari itu udah mungkin di besok. Betul. Dan Oke. ada pilihan bisa di kantor imigrasi lain. Katakanlah di Cilegon rame nih, penuh. Wah, gue nggak dapet nih hari yang gue mau. Bisa lari ke Serang atau berlari ke Tangerang. Kan Banten punya 3. Karena buktinya harus fisik ya. Ada Enggak, nggak sih enggak. yang misalkan dilampirkan kayak misalkan kan biasanya kalau misalkan kita daftar sesuatu dilampirkan. Enggak, di handphone itu. Nanti keluar barcode ya. Oh, jadi Barcode tetap ID. dimasukin di situ. Betul. Kayak di scanning dulu ya. Tadi Nanti itu apa? Kartu keluarga, KTP. oh sama- enggak, kalau persyaratan tetap kita bawa. Enggak, maksudnya untuk yang dilampirkan di situ enggak ada. Di sini di aplikasi ini enggak, ini Ya, hanya antrian aja. Antrian. Oh, Antrian berarti doang. tiket jadwal antrian. Betul. Oke. Jadi kan ada kepastian bahwa saya datang hari ini dan akan dilayani hari itu juga. Kalau mereka yang belum tahu, ternyata ada aplikasi Papo ini, datang misalkan ke imigrasi, Kita layani. tetap dilayani. Layani kan kita punya customer service. Artinya kita layani tapi tetap kita arahkan untuk lewat apa dulu. Oh. Kalau misalnya slotnya masih ada hari itu masih ada gitu. Kita kasih itu sebetulnya Kalau penuh harus balik lagi dia nanti. oh mualah kan kita di customer service nanti dia dicek. Pak, hari ini nih penuh misalnya. Terus? Kalau nanti ini ada hari yang lain gitu. Tapi kalau memang urgent ya pasti kita akan. Oke. Urgent saya pikir teman-teman yang di customer service saya memang anak-anak muda itu ya mereka bisa menilai mana yang urgent mana yang enggak gitu. Tapi selama itu memang harus ini ya kita pasti kita layanin Ji. Tes lah. Coba aja. Sahabat Beco harus tes nih gimana nih pekerjaan Tes lah. kinerja dari imigrasi Iya. Kota Cilegon yang harus dibuktikan. Ini serius gua nih Serius lagi. ya? Serius. Iya. Jujur kelihatan. Pokoknya cepat lah pelayanannya ya kan. Oke. Paspor syarat yang dibawa ke sana itu 3 itu tadi KTP, Kartu keluarga, akte sama lahir. akte kelahiran. Ah. Kalau misalnya tidak punya akte kelahiran, Bisa pakai surat nikah atau atau pakai ijazah. 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 Alternatifnya. Ya, Ijazah tapi alternatif. bukan ijazah formal yang ijazah jahit, ijazah supir. Lain atau Iya kan? sertifikat. Ya itu kan. Ijazahnya ijazah pendidikan formal ya, Iya, artinya iya, SD, SMP atau SMA. Pendidikan yang memang formal ya. Betul. Gitu. Tapi kalau kontak biaya sama. Sama lah. Sama. 350. Terus di sana ada fasilitas misalkan untuk bayar nggak di situ? Bayar naon? Misalkan ada disediakan wajib ke salah satu bank? Oh enggak, bebas. Bebas ya. Kayak bank persepsi banyak dari mau Kemana aja? ini nyebut merek tenanonya. Oh, ya, tenan. BRI, Bebas itu, ya mau ke BRI, Mandiri, semuanya ada. Bahkan di Tokopedia cek kira ada pembayaran paspor. Waduh. Emang. Cek lah. Ya lebih mudah lah, makanya mau bilang sulit, lo bayaran lu gampang Nggak Ji ada. pokoknya. Nah, tadi itu menarik tuh yang 50 orang itu. Tadi Balik kan deh. kita bahas spesifik soal santri ya. Soal santri dan pesantren. Kalau misalkan kita nih orang-orang BCO pengen jalan-jalan nih kita ke Singapura ketika misalkan sudah melandai, kemudian kita ada berapa orang? Ada 20 orang. Boleh. Nanti dari imigrasi ke sini gitu. Boleh.
Waktu itu Itu juga ada minimal minimal ini nggak sih kuotanya? memang di surat edarannya Pak Dirjen itu ada minimalnya 50. Namun demikian kan begini, saya menyampaikan bahwa Pak Cilegon ya kita minta excuse karena memang dari segi Ruang lingkup ya, populasi kan nggak populasi sebanyak. ya. Artinya kalau kami tetap bisa melayani boleh silahkan, tapi setelah melayani silahkan dilaporkan. Artinya kan kita disclaimer tuh. Hmm. Kami sudah melayani. Contohnya kemarin yang ada satu perusahaan, Hmm. eh, mereka harus melakukan perjalanan dinas lah ya kan. Oke. Katakanlah untuk bidang Oke, kesehatan oke, gitu. oke, oke. Ada. Saya nggak Saya mau sebutin nggak? Nggak. Oh, nggak usah ya. Itu ada sekitar kurang dari 50, Oke. sekitar 20-an berapa kita layani. Pak, boleh nggak isi paspor gitu? Karena mereka juga ingin dikolek biar cepet. Ya, Hmm. boleh. Perusahaan itu juga kita kolek gitu. Itu 20 orang. Ya, saya laporkan Oke. gitu sama pimpinan bahwa ini tidak mencapai kuota yang kita Hmm. inginkan gitu 50. Perusahaan itu boleh, Hmm. sekolah. Eh apa namanya? Perumahan juga boleh. Oh, perumahan. Boleh Misalkan perumahan. satu lingkungan perumahan, ada Boleh. berapa yang mau bikin paspor di kolektif dan Boleh, datang langsung ke situ. betul, isi paspor. Dan itu tidak ada biaya loh, isi paspor itu tidak ada biaya. Biayanya hanya Hanya kewajiban ke kewajiban bayar paspor itu aja, bayar paspor itu aja. gitu. Oke. Itu kalau sekarang ini kan udah mulai mungkin dibuka umroh, udah mulai dibuka gitu kan. Mm-mm. Haji juga mungkin sudah Iya, mulai ya betul. open gitu. Umroh sih yang saya dengar tuh udah Ah, mulai udah belum nggak tahu buka apa tidaknya, tapi hmm, sudah mulai kayaknya sudah gitu. mulai. Udah mulai. Dan yang bikin paspor untuk umroh sudah ada. Yang maksudnya untuk umroh sudah ada. Oh, Udah yang ada, sudah ada udah udah. mulai ada. Oh, Karena kan untuk yang persyaratan umroh itu kita mintain izin si travelnya atau ini kan hmm, kita mintain. Sekarang itu kantor saya sehari itu melayani itu paling sedikit 10-15 orang, dua oke. puluh udah mulai kayaknya Paling gitu. sedikit Paling sedikit ya 10. 10. Jadi bisa angkanya sekitar 30-an gitu. Iya, Karena kan alhamdulillah. satu sisi COVID katanya masih ada, Heeh. satu sisi memang sekarang sudah Ya, mulai. mungkin mungkin ada juga yang memang prepare dia kan, Hmm. wah udah mulai landai ya Hmm, hmm, gitu. hmm, hmm. Jika kalau sudah tutup mau jalan-jalan kemana Ya, mungkin ya ya, kan, ya, ya, ya. mungkin gitu juga. Oke. Jadi kalau misalkan kita buat paspor itu ditanya mau kemana gitu-gitu. Ya itu bagian dari Oh. pertanyaan sih. Kalau Artinya misalkan tadi itu buat prepare aja nggak misalkan. Oh, kita masalah. nggak tahu ini buat paspor buat apa, udah Nggak disiapin masalah, aja gitu. nggak masalah Ji. Artinya Oke. yang penting intinya persyaratan formalnya semuanya terpenuhi Hmm. gitu. Kemudahan pelayanan apa lagi yang sekarang Oh ayah deh Ji. diberikan? Oke, siap. Jadi gini, eh karena kementerian kita ini kan Kementerian Hukum dan HAM, Mm-mm. artinya menjunjung sekali HAM lah gitu. Oke. Kan orang-orang yang jadi prioritas nih ya, Mm-mm. kayak prioritas itu kayak disabilitas Iya. itu, nah atau lansia. Mm-mm. Itu saya punya antar. Jadi mereka kalau yang prioritas nih ya ibu Mm-mm. hamil, terus orang disabilitas, maaf, Mm-mm. terus manula gitu, Mm-mm. lansia, itu punya booth sendiri untuk foto dan dia pasti lebih didahulukan. Oh, jadi ada tempat khusus untuk Tempat mereka. khusus, jadi khusus besar tuh Oh. apa prioritas gitu ya Harus namanya tuh. harus saya tuh harus sidak ke sono, bawa Sidak kamera, lah, bawa sidak bawa kamera. kamera ke Heeh, sono gitu kan. gitu. Sidak nih Heeh. gimana kinerjanya. Mana nih yang lu omongin? Iya, bener kan yang diomongin gitu. Sok lah, oke. Tantangin lah. Yang prioritas itu untuk yang KTP Cilegon ya, itu Hmm. kita antar, Ji. Jadi Oke. selesai nanti kita antar. Hmm. Ada motornya tuh, motor trail ya kan. Hmm. Di depannya pakai kaca ya kan, terus Oke. di belakangnya pakai box buat paspor, set gitu. Ayah tuh motornya Jadi itu satu. memang dikhususkan untuk Khususkan untuk mereka-mereka prioritas yang yang mereka prioritas. berdomisili Cilegon. Dan mereka tidak perlu datang ke imigrasi Iya, untuk pengambilan aja. untuk pengambilan Untuk aja. pengambilan aja. Hmm. Jadi kalau pas datang, oh ini lansia, Bu, nanti saya antarkan. Pak, nanti saya antarkan gitu. Tapi kalau untuk pembuatan tetap ke imigrasi. Tetap Oke. foto karena Karena tadi itu sudah disiapkan booth khusus but untuk khusus, mereka betul. foto. Kayak Jadi, misalkan kalau disabilitas kayak misalkan atau yang lansia itu eh, kan harus oh ya di memungkinkan untuk dia masuk dengan si tenang. lantainya, terus yang apa, yang di lantai untuk yang maaf nih, yang Kursi roda. tunanetra Hmm. itu ada. Oh, Yang naon sih warna kuning namanya? kalau di trotoar. Kuning, Siap. kuning gerinjul-gerinjul Ya, ya kan kuning gitu tuh ya hijau-hijau. kan. Oke. Itu biar teman-teman kan udah Oke.
gitu. Oke, 1 jam masih ada nggak? Nggak 1 jam. Oh, malah rasa Teka rasanya ngobrol aja ya. apa Inilah. yang urgen yang perlu disampaikan atau mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat BCO bisa Oke, disampaikan. terima kasih. Kang Uji, makasih nih Oh waktunya iya. udah ngajak ngobrol ke saya. Jadi untuk warga Cilegon, eh apa sekarang kantor imigrasi ya kemudahannya banyak. Hmm. Seperti yang saya tadi sebutkan. Artinya buat prioritasnya ada, bahkan untuk diantarkan pun yang prioritas ada. Kemudian kemudahan untuk membuat paspor itu mudah kok, Hmm. gitu ya kan. Dan yang terakhir tetap jangan khawatir kalaupun mau buat paspor jangan khawatir kami tetap menerapkan protokol kesehatan, Hmm. ya kan. Dan kita juga punya scan peduli lindungi loh. Jadi yang Oh, kuning yang ini kita kasih tahu jadi itu, kira-kira. nah itu pertanyaannya. Hah? Wajib sudah vaksin? Oh sudah, Oh, udah berarti vaksin Ji. yang buat paspor wajib sudah vaksin? Oh enggak. Maksudnya Oh, ada peduli lindungi kan kita tahu di situ. hmm. Nanti security yang lihat ini kuning, hijau gitu. Oh, oke. Itu aja. Artinya prokesnya kita ini kan Progres ya, gitu. betul-betul. Prokesnya kita kedepankan. Nah, silakan lanjutkan. Kemudian ya buat warga Cilegon yang memang ingin melaporkan, waduh ada orang asing mencurigakan, silahkan. Hmm. Kanal-kanal medsos kami setiap hari aktif, Hmm. ya kan. Jadi apapun keluhan mengenai pelayanan atau mengenai apapun di bidang keimigrasian, silahkan sampaikan di sana. Ada nomor telepon nggak sih yang bisa Nomor dihubungi? telepon ayah Ji. Hmm. Kan lebih mudah di medsos ya. Heeh. Soalnya tiap hari ya udah pantengin deh Karena medsos. dia aktif, karena Oh dia ya, aktif. iya. Si admin pasti on terus dia. Oke, Gitu oke. Ji. Itu sajalah ya. Tetap jaga kesehatan. Saya kesehatan. Pandemi ini harus segera berakhir Ji. Ya kan? Kayaknya udah mau berakhir. Mudah-mudahan sih Iya, biar kita harus bebas total ya beraktivitas. kan. Harus total gitu. Oke, terima kasih. Aduh, Tadi. nuhun Ji. Ya, terima Kang kasih ini Oji. sudah datang ke sini. Masih pakai seragam ini. Ini luar biasa ini. Sampai malam kayak gini masih pakai seragam ini luar biasa. Terima kasih untuk Imigrasi Kota Cilegon. Sama-sama. Selamat bertugas dan Yes, terus yes. memberikan kemudahan untuk Yes. masyarakat Kota Cilegon khususnya. Saya Fauzi Albar, kita akan ketemu lagi di podcast Bejo TV di hari yang akan datang dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat buat kita semua. Waalaikumsalam.